Baik pemirsa, masih dalam program acara Apa Kabar Jambi dengan tema nasib guru swasta di tengah pandemi COVID-19. Baik, saya kembali ke Pak Aldi nih. Pak Aldi, tadi kita berbicara masalah khususnya terkait bagaimana nih dalam mencari solusi khususnya dari dinas sendiri nih. Secara konkretnya apa yang telah dilakukan dalam menangani khususnya dalam kondisi saat ini? Dinas pendidikan ya? Dinas pendidikan. Memang kita memahami ya bahwa problem pandemi ini problem bersama ya. Kita satu sisi kami dihadapi juga dengan orang tua juga mengeluh ini tidak apa orang tua kan juga terdampak. Mereka misalnya di sekolah swasta harus bayar SPP. Mereka juga mengeluh. Nah, di sisi lain guru-guru juga ngeluh, mereka butuh karena rata-rata memang sekolah kita selama ini didanai dari SPP siswa-siswa dari kita. SPP, Nah, kemarin kita sebenarnya bersama wali kota membuat himbauan sifatnya, himbauan agar sekolah mengurangi SPP siswa, kalau bisa memang menghapuskan. Itu kemudian ada himbauan lain bahwa yayasan atau lembaga yang pimpinan tadi, yayasan itu untuk tetap membayarkan gaji guru sesuai dan tepat waktu dan tidak dipotong, tidak ada PHK dan sebagainya. Itu kita apakan. Nah, supaya apa? Dua-duanya harus dipertimbangkan. Memang sekarang yang paling dibutuhkan itu adalah para donatur-donatur, dermawan ya, orang-orang yang memiliki kepedulian kepada pendidikan dalam situasi ini karena memang harus dibiayai. Tidak mungkin orang tua terdampak, guru terdampak. Nah, kedua ini harus dicari solusi. Dan memang diperlukan memang ada terobosan-terobosan dari sekolah, dari yayasan, apa sih ke depan yang dilakukan, melibatkan donatur, pemanfaatan dana CSR dan sebagainya perlu dilakukan. Dan memang salah satu kelemahan kita saya lihat, kita selama ini sekolah kita kan fokusnya tuh ke SPP. Nah, ke depan mulai berpikir bahwa misalnya sekolah swasta, dia begitu bangun sekolah, dia harus buka apa lagi, berinvestasi di bidang lain. Ada kan dana sumbangan masuk pembangunan misalnya. Kan belum banyak tuh sekolah. Sebagian dari pembangunan itu digunakan untuk membangun gedung. Mengapa tidak gunakan sebagian dari dana itu investasi perkebunan, misalnya sawit kan kita banyak, di bagian peternakan atau di bagian perikanan atau di bagian sekarang yang lagi apa makanan misalnya. Jadi sebenarnya langkah-langkah itu saya pikir di masa pandemi ini orang akan berpikir lebih apa lagi, berinovasi lagi nih, nggak mungkin nih memanfaatkan SPP, harus ada langkah-langkah ke depan. Nah, saya yakin itu akan timbul dengan adanya kesulitan, itu pasti akan ada kemudahan. Mungkin itu dulu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Armir Mukminin tadi khususnya ada campur tangan dalam hal ini kan dari pemerintah khususnya dalam hal tadi katakanlah dalam menyampaikan katakanlah ke publik ke orang tua ini apa dari pemerintah Kota Jambi khususnya ini apa sudah dilaksanakan. Jadi kita selain himbauan yang kita buat tadi, mengapa yang itu tadi yang berkaitan dengan pemotongan SPP itu mengapa kita himbauan, kita juga ngecek karena di dalam anggaran kita untuk membayar honor itu memang tidak kita anggarkan untuk guru honorer. Tapi kota itu kan ada guru-guru kita, PNS kita yang kita tempatkan di swasta. Itu ada sekitar 195. Kemudian ada juga guru-guru di swasta honor itu yang mendapat sertifikasi. Jadi kita ada sekitar 530 orang itu dapat sertifikasi. Nah, kemudian memang kalau untuk edaran kita sampaikan. Nah, edaran mengingatkan kepada sekolah-sekolah untuk saling mempertimbangkan lah. Kita kumpulkan semua pengurus yayasan di sekolah. Nah, gimana sih ke depan kita apakan? Yang sekolah selamat, yang siswa juga selamat. Tapi sudah dilakukan itu, Pak? Sudah dilakukan, langkah-langkahnya sudah. Baik. Saya ke Pak Zul. Pak Zul. Ini Pak Aldi. Pak Aldi, mohon maaf. Pak Zul sebelah. Pak Aldi, mohon maaf. Pak Aldi ini khusus terkait masalah upaya juga nih yang sudah dilakukan. Paling tidak untuk meminimalisir nih. Ini bisa sebagai contoh juga untuk swasta yang lainnya ini. Apa yang sudah dilakukan oleh khususnya dari SMP 1 sendiri. Makasih Pak Citra. Jadi memang ya untuk meminta orang tua untuk menyadari bahwa yang pertama dulu gini. Saya berikan pemahaman ke orang tua bahwa ibu-ibu, bapak memang anaknya tidak ke sekolah, tetapi guru bekerja dari rumah. Ya, artinya guru memberikan tugas dan memeriksa tugas. Jadi artinya malah lebih sibuk kan, dia harus buka internet, buka WA semacam. Jadi itu dulu. Yang kedua baru kami sampaikan bahwa kepada orang tua bahwa sumber utama dari pembayaran honor guru ini adalah dari SPP. Dan apabila SPP tidak dibayar oleh orang tua, maka guru tidak akan gajian. Gitu saya menyampaikan.
Dan itu saya buat surat khusus Pak, surat khusus himbauan kepada orang tua, menghimbau supaya, dan alhamdulillah Pak, ya 50% bayar itu sesuai dengan apanya. Nah, jadi artinya walaupun masih kurang, artinya kepala sekolah harus berpikir bagaimana harus mengatasi kreatif ini ya. Harus ada bakat marketing gitu. Entrepreneurnya harus Jadi jalan. artinya gini Pak, artinya orang tua insya Allah cukup mendukung, dan kalaupun nanti ada yang memang masih menunggak, memang kemampuannya itu kita sadar ya. Dan saya juga mengatakan pada guru-guru, kepada bendaharawan, jangan dipaksakan, yang jelas. Tapi alhamdulillah Pak, dengan ada itu bisa diatasi. Cuma yang saya pikir sekarang ini 3 bulan ke depan gimana gitu. Masih sanggup nggak kira-kira bertahan dengan cara-cara itu gitu. Nah kemudian juga Pak, masalah tadi kata Pak Kabid ya, masalah sekolah harus mencari sumber-sumber lain. Ya, insya Allah Pak, kita sudah buka koperasi konsumsi ya. Kita jual alat tulis semacam, dan saya tidak malu mengatakan di sini bahwa THR guru-guru yang kemarin itu dari koperasi. Jadi artinya kita sebagai kepala sekolah Pak, saya kepala sekolah berusaha juga bagaimana caranya supaya guru-guru ini senang hatinya, artinya dia diperhatikan gitu Pak. Mungkin THR-nya tidak besar, tapi alhamdulillah jadi ada gitu Pak. Ya padahal Pak Aldi ini masih PLT ya sebenarnya ya, tapi semangatnya sudah. Ya, baik, nanti saya kembali lagi Pak Aldi. Iya Pak. Bang Amirul Mukminin ini gimana Bang? Kalau sama tadi Bang, ada nggak upaya lain yang mungkin dari menurut Abang sendiri yang mungkin keterlibatan pihak lain katakanlah ini untuk bersama-sama ya, namanya COVID ini kan bersama-sama melawan COVID, berarti bersama-sama nih. Ya. Nah dari Abang gimana Bang? Baik, saya agak dengan Pak Aldi dan juga penjelasan Pak Kabid ya, memang khusus di kota mungkin bisa mengatasi untuk saat ini Pak, tapi tidak tahu 3 bulan ke depan. Tetapi saya melihat begini, kebijakan itu ketika berdasarkan kalau kita lihat kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, poin pentingnya di sana. Dan guru, Undang-Undang Guru Nomor 14 tahun 2005 itu juga tentang guru dan dosen juga mengharuskan negara untuk berperan, entah guru swasta atau tidak ya. Yang namanya guru, apalagi disebut Pak Kabid tadi banyak sekali jumlah guru, untuk berapa 3.000 lebih 3.000 ya. untuk kota itu adalah ya untuk kota saja, belum lagi provinsi, belum lagi secara luas nasional. Nah, terdampaknya itu saya garis bawahi kata Pak Aldi, 3 bulan ke depan kami tidak tahu lagi bertahan di mana. Nah, negara ini saya memakai kata Pak Aldi juga bahwa itu harus mengetuk. Hadir ya. Jadi ada kebijakan yang harus dibuat oleh negara atau pemerintah atau pusat ya, dari kementerian ini juga harus dilihatkan 3 bulan ke depan, harus ada penghitungan 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan. Kita tidak tahu kapan berakhirnya dia Pak Aldi. Jadi harus dilihat dan melibatkan pihak yang saat ini sudah mengambil keuntungan dari khususnya pihak swasta. Tadi sudah disebut ya, disinggung oleh Pak Kabid, yaitu CSR ya, kita harus juga melibatkan salah satunya nih, melibatkan pihak-pihak swasta, diajak. Jadi kalau hanya mengandalkan dari orang tua dan sekolah berjuang sendiri atau pesantren berjuang sendiri, karena pesantren juga ada SD juga, ada SMP juga ya, ada sanawada, SMA juga gitu, walaupun itu di bawah Kementerian Agama, tapi mungkin tidak di bawah Kabid, tapi tetap saya kira ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan juga pengajaran yang dilakukan oleh guru. Motivasinya untuk memang sampai pada titik penghabisan untuk memberi yang terbaik untuk siswanya akan sangat terpengaruh. Nah, karena itu pemerintah pusat ini melalui dinas pendidikan. Tetapi harus ada penguat supaya mereka melangkah. Jadi tidak berjalan sendiri juga dinas pendidikan. Kalau berjuang sendiri sekolah untuk meminta bantuan ke swasta atau pihak-pihak yang boleh dikatakan mempunyai tabungan yang begitu banyak, tapi ya tetap di zaman pandemik ini terus menambah poin pundi-pundinya, itu harus diketuk oleh pemerintah pusat melalui ada kebijakan-kebijakan yang harus dibuat. Misalnya salah satu kebijakannya bahwa pihak-pihak swasta mulai dari yang besar atau kecil itu memberikan sumbangan yang jelas gitu ke dunia pendidikan. Jadi artinya berkumpul atau berdiskusi membahas apa yang bisa diberikan oleh pihak swasta. Kalau mengandalkan pemerintah saya tidak bisa, karena sudah banyak yang mereka khususnya ini yang bergerak di bidang seperti supermarket besar, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, itu juga harus terlibat
Gitu. Walaupun mereka mengalami, karena ketika berbicara terdampak, semua terdampak, tetapi parahnya di mana? Pendidikan tidak boleh hilang. Selagi ada manusia, pendidikan harus tetap ada, dan itu amanat dari Undang-Undang Pendidikan kita nomor 20 2003 itu. Itu mengharuskan kita untuk negara itu menjamin bahwa tetap berlangsung, mau swasta mau negeri, karena tadi sampai Pak Kabit bahwa kontribusi swasta juga besar. Contohnya dari Muhammadiyah, Pak, ya, tetap berapa jumlah siswa saat ini, Pak? 205. 205. Ketika 205 orang tuanya tidak mampu, boleh karena terdampak membayar SPP, kita ambil saya 50% itu sudah, yang hanya mampu membayar 50% Pak Ali, itu sudah membuat dampak sekali terhadap pembayaran gaji, karena misalnya gaji bulan ini, SPP bulan ini, mungkin untuk peruntukan bulan depan, Pak. Untuk membayar gaji guru bulan depan dan dana-dana operasional lainnya, Pak, ya, biaya-biaya operasional lainnya. Nah, ini mungkin yang harus bergerak, karena kalau dibiarkan sendiri mereka kalau berjuang. dibiarkan seperti apa nih? Kalau saya dibiarkan sendiri, saya tidak tahu. 3 bulan ke depan ini 3 bulan kolaps, Pak. Karena orang tua juga terdampak, semua terdampak. Jadi harus mencari siapa yang sekarang ini mempunyai kelebihan. Saya yakin ada kelebihan. Tapi ada juga tuh sekolah swasta dia nah itu tadi pemimpinan penting. Jadi misalnya di dalam sekolah itu kan semuanya ada yang tingkat ekonomi itu agak kelas atas, menengah ke bawah. Nah ada yayasan yang membuat gitu, yang tidak terdampak yang secara itu membantu yang lemah. Jadi subsidi silang. Subsidi silang. Ada satu Mas, sebelum kita lanjutkan, kita untuk pemilu saja mungkin ratusan miliar atau triliunan sanggup untuk diadakan. Tetapi ketika untuk pendidikan itu harus lebih. Untuk melakukan satu pemilihan kepala daerah atau legislatif dan ada kita dananya. Tetapi untuk dunia pendidikan itu harus ada, itu poin pentingnya. Baik, Pak Amirul Mukminin, Pak Zulafni dan Pak Aldi, kita rehat sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Apa Kabar Jambi akan kembali setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa, masih dalam program acara Apa Kabar Jambi dengan tema nasib guru swasta di tengah pandemi COVID-19. Dan pemirsa, kita masuk ke segmen ketiga, kami membuka layanan telepon interaktif bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya terkait tema kita pada sore hari ini. Bisa menghubungi kami ke 66385 untuk kota Jambi dan untuk di luar kota Jambi 0741663385. Baik, sambil menunggu penelpon dari pemirsa di rumah, saya kembali lagi nih, sepertinya ada telepon. Baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Jambi. Ya, suaranya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, TPRI Jambi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Pak Dian Jambi. Dian Pak. Simpang Kawat. Pak Dian di Simpang Kawat. Ya. Baik, silakan Pak Dian. Ini menarik sekali nih Pak. Ya. Masalah pendidikan di pandemi ini swasta. Ya. Ini kan ibarat buah si malakama kan. Kita mau menyalahkan siapa sebenarnya kan? Menyalahkan siapa dan untuk siapa kan? Ya. Seperti sampaikan Pak Amirul Mukminin tadi. Misalnya pemilu kok bisa ada. Nah, kalau kita balikkan ke sini kan memang repot juga, Pak. kalau kembali kan kita bicara pangan. Pangan itu kan hak asasi manusia juga. Ya. Harus sampai ke tingkat individu tanggung jawab pemerintah. Sama dengan pendidikan. Ya. Jadi saya melihat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, mungkin ada inovasi-inovasi baru yang perlu diterapkan oleh pendidikan swasta. Mungkin bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kalau masalah guru mungkin kan bisa aja Pak, perguruan tinggi atau dengan, kalau dulu kita kan melihat ada SMP PGRI, tapi induknya kan SMP 1 PGRI. Nah kan ini kan bisa dikoneksikan Pak. Ya. Kan guru itu kan ada yang menumpuk, mereka butuh angka kredit. Nah mungkin mereka yang tidak memenuhi di tempat dia mengajar, dia bisa mendapatkan angka kreditnya di swasta. Ini kan solusi Pak, solusi di kondisi pandemik ini. Kita tidak tahu entah kapan pandemik ini seperti disampaikan Pak Amirul Mukminin tadi. Apakah sampai tahun 2021? Kan tidak tahu kita kan Pak. Ini kan walau-walam Pak. Nah, negara kita pun kita tidak tahu sekarang Pak. Entah kapan ini kan hasilnya kan ekonomi kita ini. Jadi kalau kita cari solusi, saya sependapat apa disampaikan oleh Bapak yang dua tadi, yang Pak Ali tadi. Ya kita harus punya inovasi Pak. Inovasi ya mencari
ya berkoordinasi, mungkin CSR bisa Pak. Tapi kalau kita marah pemerintah, seperti disampaikan Bapak tadi, lampu alam Pak. Nah, sekarang aja anggaran tidak ada lagi soal itu Pak. Habis. Baik, Urus Pak Dian, ini, waktu urus kita ini. terbatas. Baik. Kita masih mengejar-ngejar itu. Jadi saya itu sependapat tadi. Baik. Mungkin dengan daring ini kan mengurangi aktivitas guru di mengajar. Ya. Mungkin kalau listrik mungkin bisa minta bantu PLN ya dibebaskanlah kan. Ya. Baik. Bayar Baik. separuh. Nah, kalau air mungkin bebaskanlah dengan apakah Pak Wali Kota apa kan? Mungkin saya rasa itu solusi. Baik. Tapi kalau kita untuk katakanlah untuk menutup SMA swasta, ini suatu Ya. kalau menurut saya kegagalan kita di dunia pendidikan. Baik. Itu. Saya Baik. rasa itu Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian di Simpang Kawat. Terima kasih atas atensinya. Baik, mungkin saya tidak mengulang lagi apa. Mungkin langsung saja ke pertama mungkin Pak Aldi dulu nih, mungkin Ya, Pak Zul. Pak Zul yang mungkin bisa merespon dulu nih kepada pemerintah nih tadi. Ya, oke. Jadi kita di pemerintahan Kota Jambi bisa memastikan bahwa di sekolah-sekolah swasta, walaupun ini kewenangan untuk pengangkatan pemerintah tetap di yayasan gitu kan, tetapi memang di kota kita sudah memastikan membuat himbauan tidak ada pemutusan hubungan kerja di sekolah swasta, itu pertama dulu. Kemudian agar yayasan itu kadang-kadang dipegang oleh orang-orang yang secara ekonomi juga ada yang mampu gitu kan, untuk memang mendermakan sebagian. Nah, saat ini tidak saatnya profit yang kita mau, tapi memang ini menguras isi kantong untuk membantu guru-guru kita. Itu himbauannya kita lakukan. Nah, kemudian di Dinas Pendidikan Kota pun kita juga dengan pusat kan teman-teman kita di swasta tuh ada yang guru honor yang bisa dapat sertifikasi, itu kita bantu pengurusannya, kemudian penerbitan SKTV-nya dan sebagainya. Nah, sekaligus juga memang paling penting sesungguhnya memang inovasi sekolah. Di sekolah itu memang kalau orang gitu, kalau sekolah ingin bertahan hidup dan ingin nasabahnya ke depan, dan yang harus dia lakukan itu adalah menunjukkan seberapa unggul sekolah itu, seberapa bersaing pelayanannya, kemudian seberapa berkualitas guru-gurunya. Ketika guru-gurunya berkualitas, pelayanan baik, orang tua kok nggak masalah bayar mahal. Nah, itu memang harus dilakukan sekolah. Jadi saya pikir sekolah-sekolah swasta memang kalau ingin tetap bertahan hidup itu harus mengoptimalkan skala prioritasnya apa, nah, kualitasnya seperti apa. Misalnya gini, kita mau jual, saya punya sekolah A, saya mau jual apa ke orang tua murid supaya mereka tuh tertarik. Misalnya saya masuk ke sekolah Islam karena di situ anak saya dididik dengan Islam, diajarkan mengaji semuanya, sehingga orang tua mau bayar. Saya lama di sekolah swasta di Al-Falah, jadi itu mahal SPP-nya menurut ukuran saya, tapi orang tua tidak ada masalah. Karena apa? Karena anaknya merasa terlayani. Nah, ke depan saya pikir ini kan proses yang daring itu pun juga harus dikemas bagus, sehingga orang tua nih seperti Pak Aldi bilang tadi, walaupun libur, walaupun anak-anak di rumah belajar dari rumah, tapi begitu gurunya memberikan, sekali-sekali jangan cuma semua pakai WA, pakai Zoom misalnya belajar, di kangennya ketemu anak-anak. Sekarang udah punya Android semua. Nah, bentuk-bentuk inovasi itu yang orang tua tahu nih, anak saya di rumah tapi dia belajar, dia terkontrol oleh guru saya, maka SPP-nya pun akan lebih aman. Dan diingatkan satu lagi, Pak, kita udah dikeluarkan keputusan bersama. Nah, sekolah dengan zona kuning, oranye dan merah itu memang kemungkinan itu tidak akan ada tatap muka sampai Desember ini. Nah, kecuali sekolah-sekolah yang zona hijau itu baru bulan Juli itu SMP SMA bisa dibuka, kemudian nanti SD-nya bulan September. Nah, PAUD-nya nanti tambah lagi 2 bulan. Jadi memang problem kita itu keterbatasan semua lah. Baik, Pak Ali mungkin mau menambahkan, Pak? Ya, begini. Kalau berbicara soal inovasi, ya memang kita juga punya keterbatasan. Tetapi saya sebagai kepala sekolah SMP 1 Muhammadiyah, apa yang bisa saya lakukan? Tadi saya katakan masalah koperasi itu kan, itu juga untuk kesejahteraan guru. Kemudian juga ada juga koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Jadi artinya apa yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan guru kita lakukan. Nah, hanya saja di Muhammadiyah ini kan gini, Pak. Ya mohon maaf ya, bahwa untuk masalah keuangan itu memang diserahkan sebenarnya kepada sekolah. Jadi sekolah lah yang muter otak bagaimana caranya. Sebab kalau kita ngadu misalnya, kan Anda kan sudah diberi wewenang untuk mengelola keuangan. Nah, jadi itu barangkali juga
yang membuat kami itu untuk menyampaikan keluhan, Pak ya. Iya. Kami menyampaikan keluhan, maka akan dijawab mungkin kan Anda yang sudah diberi kepercayaan untuk mengelolanya dan juga Anda gunakanlah sebaik mungkin. Namun demikian Pak, memang ya saya sebelum sekolah itu motivasi, Pak ya, motivasi guru supaya tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua siswa. Makanya saya katakan tadi bahwa seorang guru dia harus membuat jurnal, Pak. Jadi minggu pertama ini tugasnya. Berapa yang ngerjakan, berapa yang tidak, berapa nilainya. Nah, dengan memberi motivasi guru itu berarti guru kan bekerja di rumah. Nah, kalau Bapak Ibu bekerja di rumah, maka saya berani minta SPP kepada orang tua siswa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak berani, tidak melaksanakan tugas, bagaimana saya minta. Tapi alhamdulillah Pak, ya memang dari 19 orang guru saya itu ya 90% itu membuat laporan jurnal. Malah saya minta juga seperti UT Pak, ada tugas terbaik dan tugas terjelek gitu kan. Itu Pak, maksudnya ada saya bawa itu di sana. Jadi kalau ada orang tua yang protes, kenapa kok kami bayar juga SPP pada kami? Ini buktinya Pak. Ini buktinya. Sini gini Pak apanya. Itu. Baik, sebelum ke Pak Amirul Mukminin, ini masih tadi juga sempat dibahas masalah salah satu ini yang menarik nih sistem pembelajaran ya selama ini yang sistem daring ini kan. Kalau menurut Bapak sendiri, kalau sistem daring ini terus dilakukan, katakanlah ke antara guru dan muridnya, ini dampaknya terhadap kualitas kita seperti apa, Pak? Ya kalau saya Pak ya, terus terang saya katakan kalau ini berlarut itu akan mempengaruhi pada mutu pendidikan, Pak. Juga tidak. Secara logika saja Pak ya, pendidikan itu kan ada 3 aspek, Kak. Ada kognitif, ada psikomotor, ada afektif. Nah kalau ini berlanjut terus, yang muncul hanya kognitif. Nah berarti kan 33%. Jadi artinya begini Pak, artinya memang perlu inovasi ya. Inovasi artinya jangan hanya melalui WA kasih tugas, memang perlu sekali ada Zoom, sekali ada time dan sebagainya. Jadi artinya dan guru juga Pak, guru kami juga di Muhammadiyah itu sudah kami kasih kuota Pak. Wali kelas kita kasih 75.000 per bulan dan guru 50.000. Untuk apa? Untuk supaya dia jangan hanya WA saja Pak, supaya dia juga Zoom. Dan alhamdulillah beberapa guru kami sudah melaksanakan itu. Nah, dan yang paling susah Pak ini Pak, belum tidak semua anak yang punya Android. Ya, itu yang kadang orang tuanya protes Pak, termasuk juga kuota. Ya, baik, nanti kita lagi. Saya mungkin Pak Amirul mungkin ini mungkin merespon juga dari pertanyaan Pak Citra dan Pak Dian, terima kasih pertanyaannya. Saya kira penjelasan dari kedua narasumber juga sudah menarik dan bagus sekali. Tapi kalau saya melihat lagi mungkin di zaman pandemik ini, COVID ini, disinilah kita untuk merefleksikan diri bagaimana kontribusi baik swasta, pemerintah kepada guru-guru swasta. Tadi disampaikan oleh Pak Kabid bahwa yang dapat sertifikasi begini, tapi kalau kita telusuri lagi berapa lama keluar sertifikasi tersebut juga perlu kita pertanyakan jaraknya antara per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, itu juga perlu dipertanyakan di suasana COVID seperti ini. Nah, kembali lagi tadi ke sistem pembelajaran dan juga inovasi. Ketika kita berbicara inovasi adalah berbicara sumber daya. Ketika kita berbicara sumber daya, kita berbicara tentang bagaimana sumber daya itu bekerja semaksimal mungkin. Artinya harus ada energi. Ketika berbicara energi harus ada nutrisi, Pak. Nutrisi itu yang mengisi. Dan bagaimana seorang guru dengan nutrisi atau dengan gaji yang terpotong, swasta atau malahan tertunda, per 3 bulan, per 2 bulan, atau per minggu, saya tidak tahu secara detail, setiap sekolah punya sistem, ini khusus swasta Pak, sendiri. Ya ini juga perlu Pak, ketika berbicara ke pelosok lagi, Jambi, daerah-daerah yang terisolir, yang mungkin sinyal saja tidak ada, kalau bisa dibeli juga, ya itu juga perlu jadi perhatian Pak, pemerintah kita. Jadi kita berbicara dari perspektif, mungkin Pak Aldi dan Pak Kabid dari perspektif kota. Kalau saya melihatnya dari daerah-daerah terpinggirkan yang dalam tanda kutip Pak, yang dari aksesnya listrik mungkin tidak ada Pak. Jangan kita tidak sinyal listrik tidak ada. Itu juga perlu ada tidak kajian-kajian seperti itu, karena kita tidak tahu berapa lama COVID ini akan berlangsung. Dan tadi Pak Aldi juga bertanya, kami tidak tahu 3 bulan ke depan, kita doakan. Nah, itu yang Pak Aldi dengan kondisi boleh dikatakan di kota. Bagaimana di pelosok? Nah ini juga perlu kualitas. Ketika berbicara kualitas Pak, kita berbicara energi. Energi maksud saya itu ya ini ya, untuk energi seorang guru yang swasta. Bukan kita menegasikan keberadaan guru negeri.
kalau dia sudah PNS minimal gaji tiap bulan itu ada walaupun pas-pasan atau dipotong atau apa, tapi minimal ada. Tapi guru swasta ketika sumber utamanya adalah SPP yang di pelosok, belum lagi kita ke pesantren-pesantren yang mempunyai madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, sudah ada lagi apa yang terendah selevel SD itu madrasah Raudah madrasah sanawiyah. Ibtidaiyah. Nah, itu juga kita lihat, Pak. Mereka kan menyelenggarakan pendidikan juga. Pesantren-pesantren yang ada baik di Kota Jambi maupun di provinsi, belum lagi secara nasional kita lihat. Nah, ini berbicara ketika kualitas diminta kita oleh kementerian untuk secara online, waduh. Saya mungkin angkat kaki melihat itu ya tidak bisa secara online. Di perguruan tinggi saja kita itu masih juga ada kendala untuk pembelajaran online. Saya jujur Pak Aldi dengan Pak Kabid dan saya lebih nyaman, minggu lalu juga berbicara ini, lebih nyaman dengan face to face. Karena yang disampaikan oleh Pak Aldi tadi, kita ada 3 ranah itu bisa kita melihat respon. Nah, ketika walaupun pakai Zoom, Pak, saya tidak nyaman sama sekali. Ini saya lebih baik to the point. Nah, dari sisi kuota mungkin bisa kita beli kalau saya, Pak. Tapi kembali lagi Pak Adi, ini harus ada langkah-langkah konkret dari pemerintah. Memang tidak bisa diprediksi berapa lama, tetapi langkah-langkah konkret untuk swasta. Ketika berbicara motivasi tadi, ya motivasi guru untuk tetap berjuang melakukan yang terbaik. Dikasih kuota, bagaimana dengan yang daerah? Ada dikasih kuota tidak? Jangan kuota tadi, sinyal Pak Aldi juga tidak ada. Begitu kan? Nah sekali lagi Pak, adalah peran tidak hanya menghadap pemerintah. Pemerintah harus mengajak pihak-pihak lain untuk turut serta. Itu poin pentingnya. Nah, pemerintah sendirilah yang sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan gerakan-gerakan terbaik demi pendidikan dengan suasana. Memang semua negara terdampak, tidak hanya Indonesia, tetapi dengan sumber daya kita yang besar, baik sumber daya alam, manusianya mungkin bisa untuk melakukan yang terbaik. Saya kira itu dulu. Baik, saya kembali ke Pak Zul ini, khususnya ini dalam artian perwakilan pemerintah katakanlah seperti ini. Nah, katakanlah sekarang kan ya isunya new normal ya katakanlah seperti itu. Dan ini juga mungkin bisa juga sebagai alternatif. Ini persepsi saya ya, artinya untuk menarik kembali, artinya anak-anak murid ini bisa kembali untuk aktivitas. Nah, dari Bapak sendiri, khususnya dari pemerintah, udah ada kebijakan nggak untuk rencana? Karena tadi kita berbicara sistem daring, banyak sekali hambatannya juga. Katakanlah sisi positifnya mungkin itu salah satunya solusinya, tapi ada sisi yang lain. Mungkin untuk meminimalisir hal tersebut, ada rencana nggak untuk? Terima kasih. Jadi sebenarnya kita di Dinas Pendidikan Kota khususnya, kita memahami betul kata Pak Amir tadi. Daring atau apa belajar di rumah itu awal-awalnya memang asik, tapi seminggu 2 minggu setelah itu anak-anak bosan dan itu sesungguhnya juga menyadarkan betapa pentingnya peran guru itu. Nah, mereka memang orang yang digugu, ditiru dan harus bekerjanya profesional. Nah, itu penting. Sekarang kita tahu itu bahwa guru tidak akan tergantikan oleh teknologi, itu satu. Nah, kemudian terkait pertanyaan tadi, apa yang berkaitan dengan tadi Mas? Sistem daring artinya apakah perlu siswa kembali lagi? Untuk kita sebenarnya kemarin kita sudah coba Pak Wali Kota, kita sudah siapkan sekolah-sekolah kita rata-rata itu semua sudah memenuhi protokol kesehatan. Misalnya setiap sekolah boleh kan beli dengan dana BOS itu water untuk tembakan itu water gun ya. Kemudian bisa beli hand sanitizer, kemudian disinfektan, kemudian tempat cuci tangan. Ruang-ruang kita minta kita turun dari kepala dinas, kemudian dari wali kota, kemudian dari dinas kesehatan ngecek kesiapan sekolah untuk penerapan protokol kesehatan. Nah, rata-rata kita 80% kita siap. Kemudian untuk menyiapkan itu kita juga melaksanakan kita uji minta pendapat orang tua mau apa tidak gitu. Nah, rata-rata 40% orang tua kepingin ke sekolah, tapi 60% masih agak cemas kayak keponya dengan apa ini. Nah, kita tetap akan berkoordinasi terkait ini dengan pusat. Nah, waktu ujian kemarin Pak Wali udah sepakat kita ujiannya di sekolah. Nah, tentu kita koordinasi ke pusat, jawaban pusat itu bisa tidak Pak Wali menjamin tidak ada satu orang pun dari siswa kita setelah ini yang terkena. Menjamin itu yang kita tidak bisa. Tapi menjamin kesiapan kita siap. Kapanpun insya Allah guru-guru kita juga siap. Baik, Pak Aldi, Pak Zul, Pak Amin, kita rehat sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Apa kabar Jambi akan kembali setelah yang satu ini.
Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Dialog Apa Kabar Jambi. Pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir. Kita sama-sama mendengarkan closing statement dari 3 narasumber kita. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Pak Aldin. Silakan Pak Zul ya. Pak Jul. Terima kasih Mas Citra, Bapak Ibu guru di mana saja Anda berada, terkhusus kepada guru-guru yang bertugas mengajar di sekolah swasta. Dan saya ingin katakan tetap semangat, tetap berikan yang terbaik untuk guru-guru kita. Jangan ragu, jangan cemas karena yayasan, kemudian kepala sekolah, pemerintah tidak akan tinggal diam. Kita akan berusaha melakukan langkah-langkah ke depan yang terbaik karena Bapak Ibu semua adalah orang-orang penting di Republik ini, orang-orang yang akan mendidik generasi muda kita. Jadi dalam situasi ini memang kita perlu kesabaran, perlu upaya lebih, ini harus gajian tanggal sekian, mungkin agak tertunda. Tapi Dinas Pendidikan khususnya pemerintah tentu tidak akan tinggal diam ini. Kita akan berupaya dengan segala upaya yang memungkinkan kita lakukan agar guru-guru kita di swasta itu tetap nyaman bekerja dan mereka nyaman juga membagi ilmunya kepada teman-teman. Jadi saya katakan tetap sehat, tetap semangat, dan pemerintah Kota Jambi khususnya akan selalu ada bersama kita semua. Baik, Pak Aldi, silakan Pak Aldi. Saya tujukan ketiga komunitas. Yang pertama kepada orang tua siswa. Saya harapkan tetap mendukung upaya sekolah untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Artinya kalau ada tugas dari guru, kita mohon kepada orang tua juga membantu, mendampingi sehingga anak-anak, sebab ada kenyataannya ada orang tua yang tidak mau tahu juga dengan anak-anak, sehingga anak-anak itu ada yang tidak mengumpulkan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua kepada pemerintah, pihak swasta maksud saya, ya seperti kata Pak Amirul tadi bahwa ya harus ada donatur, tetapi yang mengetoknya jangan sekolah gitu. Ada yang ngetok yang kalau sekolah masing-masing ngetok nanti malah enggak efisien ya. Nah, itu yang ketiga kepada guru-guru, saya katakan terus bahwa bagaimanapun ini adalah suatu tantangan dan kita harus semangat, harus memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Apalagi ini Pak, kami juga cemas-cemas ya Pak, PPDB ini Pak. Kami akan dapat siswa atau tidak nih? Nah, orang tua masih percaya enggak menyekolahkan anaknya gitu kan? Tapi alhamdulillah Pak, Muhammadiyah Jambi sampai saat ini sudah ada 28 orang yang mendaftar. Target kita 90 orang Pak. Nah, itu. Jadi mohon doa Pak ya. Amin. Baik, Pak Amirul mungkin. Baik, dalam situasi seperti ini, saya kira COVID-19 kita merefleksi bahwa tugas guru berat. Tetapi jangan beratkan mereka lagi dengan mendegradasi motivasi mereka, dengan mengurangi apa yang seharusnya mereka dapatkan, terutama gaji, baik guru negeri maupun guru swasta atau PNS ataupun non PNS. Nah, peran pemerintah untuk mengetuk seperti sampai Pak Aldi sangat penting. Saya kira itu. Jadi jangan tinggalkan guru swasta dan mari bersama-sama untuk tetap menjamin pendidikan di sekolah-sekolah swasta itu tetap eksis, kata Pak Ali. Baik, makasih, Pak Amirul Mukminin, PSD, pengamat pendidikan dari Universitas Jambi, dan Bapak Dr. Andus Aldi Mawardi, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kota Jambi, dan Bapak Zul Afni, MPD Kabit GTK Diknas Kota Jambi. Terima kasih Bapak-Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk khususnya untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Baik pemirsa, demikian dialog Apa Kabar Jambi pada sore hari ini. Saya Citra Darminto mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.